diverifikasi, diuji. Ada uji forensik, ya, ada uji tintanya, ada uji stempelnya, ada uji fotonya. Ya elah, nggak usah melibatkan Roy Suryo, ya, pakar telematika. Nggak usah melibatkan Rismon, ya, pakar digital forensik. Kita mata awam saja, mata awam kita ini saja, bisa langsung tahu bahwa itu ijazah pertama bukan punya Jokowi. Bagaimana itu punya Jokowi kalau fotonya bukan foto Jokowi? Orang yang punya nurani dan akal sehat pasti mengatakan itu foto bukan foto Jokowi. Jokowi rambutnya dibelah samping, fotonya dibelah tengah. Jokowi tidak pernah berkumis, fotonya berkumis. Jokowi dari muda tidak pernah berkacamata, itu berkacamata. Bagaimana disebut ijazahnya Jokowi? Kalau fotonya bukan, kan begitu gampang kan? Lalu ada sedikit aja. Di mana-mana yang namanya stempel itu di atas foto. Enggak, pasang foto dulu, baru stempel jebret. Ijazahnya Jokowi, stempel dulu, baru tempel foto. Kan gampang, artinya ijazah itu kalau mungkin dulu pernah ada, entah ijazah siapa yang katanya milik Dumatno, milik Hari Mulyono, itu urusan mereka yang paham dan menelusurinya. Tapi ini kemungkinannya ijazah itu memang ada, udah ada stempelnya, baru ditempel foto, plek. Jadi foto itu di atas stempel. Ini kan juga nggak usah jadi seorang pakar ahli segala macam. Dengan pengetahuan awam saja kita tahu ini ijazah nggak beres, kan begitu kan. Nah ini sebabnya kenapa Jokowi hanya omong doang, hanya PHP, ya, pemberi harapan palsu bahwa nanti kalau di pengadilan akan ditunjukkan. Nggak bakal ditunjukkan. Karena kalau ditunjukkan ke pengadilan bukan cuma diperlihatkan, tadi akan ada verifikasi, akan ada uji forensik, uji tinta, uji kertas, uji tanda tangan, uji apalagi, belum nomor serinya seperti dibongkar oleh Roy Suryo, ditutup waktu di KPU DKI maupun KPU Solo dan KPU Pusat. Ini kan semuanya kan rekayasa gitu loh. Saya nggak ngerti mau sampai kapan Jokowi main drama kotor seperti ini, drakor seperti ini, kita ngerti. Karena pada akhirnya nggak bisa, kebenaran itu nggak bisa ditutup-tutupin. Karena logika paling gampang, paling sederhana, bahwa itu ijazah. Kalau itu asli, yakin asli, udah mau diapain? Periksa, mau dengan segala metode, ini, itu, periksa silahkan. Periksa, kan begitu. Tapi karena memang tidak asli, maka itu tidak pernah muncul. Tidak pernah ada. Karena logika yang begitu sederhana pun mereka sengaja bolak-balik untuk mengacaukan. Jadi teman-teman sekalian, saya menilai memang orang ini, ya, pertama tabiatnya bohong, kedua memang orang ini memang kecanduan gitu loh. Dan saya rasa mau nggak mau, ya, seperti kata Dr. Tifa, orang ini sudah mulai mengalami tekanan psikologis yang sangat berat akibat kebohongannya. Soal ijazah tidak bisa ditahan lagi. Saya kira cepat atau lambat akhirnya Prabowo akan melakukan pembiaran. Udah, periksa. Saya kira cepat atau lambat, ya. Kecuali Allah menghendaki lain. Mohon maaf nih, ya, Prabowo dan orang-orang dekatnya, para pembelanya, ya, di tengah kegamangan, kelambatan, kegemoan begini, kemudian terjadi sesuatu kepada presiden yang disebut dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai berhalangan tetap. Nah, itu lagi. Berhalangan tetapnya kan bisa segala macam, dari mulai yang normal, wajar, ya, sampai yang direkayasa, by design, segala macam. Anda paham lah maksud saya, ya. Kalau itu terjadi, maka konstitusi kita memberikan hak penuh kepada Wapres, pada Gibran untuk menggantikan presiden. Disitulah musibah besar negara ini terjadi, dan saya kira Prabowo pun akan menyesal luar biasa. Bukan cuma karena ada kehilangan kursi kepresidenan, tapi karena negara jatuh kepada kaum perampok, kaum bajingan. Nauzubillah min dzalik. Nah, teman-teman sekalian, sebagai penutup, ya, kita melihat bahwa langkah Jokowi yang tidak juga memperlihatkan ijazahnya kepada publik ini, saya kira mungkin merupakan bagian dari langkah exit dia, ya, keluar dari masalah. Yang paling sedikit dia
bermimpi, berpikir itu mampu keluar dari masalah. Karena kalau hanya kepada penyembahnya kan sama aja kita sidang di pengadilan, lalu pengacara bilang kepada kliennya, tenang Pak, ini bahan-bahannya ada semua kita pasti menang, tanpa ditunjukkan kepada meja hijau untuk diuji oleh jaksanya, oleh hakim dan sebagainya. Ini yang terjadi. Bagaimana Jokowi seperti itu. Nah,